Nah itu tadi satu, agama itu membebaskan atau membelenggu. Coba dia membebaskan atau membelenggu. Pasti kita ragu-ragu untuk menjawab. Karena selama ini kita menganggap agama itu adalah sesuatu yang sakral yang tempatnya di langit. Tidak pernah kita bumikan itu agama. Padahal agama, kan saya bilang agama adalah solusi. Bagaimana caranya tidak jadi solusi kalau disimpan di Menara Gading? Bagaimana caranya mau menyelesaikan problem keumatan kalau dia hanya disimpan di atas langit? Kalau dia hanya disimpan di atas langit, makanya dia membelenggu. Tapi kalau dia dibumikan, kalau dia dibumikan, terjadi proses transformasi dari langit ke bumi. Itu istilah, langit ke bumi itu istilah. Sekalipun Allah bilang langit dan bumi itu dulu satu, tapi kami pisahkan. Maksudnya tidak terlalu berat. Saya punya bahasa kan, saya kan ini tidak berat gitu. Nah sebenarnya teologi ini teologi. Kalau dalam Islam itu disebut dengan ilmu kalam. Pernah dengar ilmu kalam? Pasti ada apa yang pernah dengar? Pernah dengar kan? Karena tidak bagus juga kedengarannya kalau disebut dengan ilmu kalam Islam pembebasan. Tidak bagus. Sama juga. Bukan tak paham. Saudara kita ini kita juga sebenarnya sholat ini. Betul. Di sini diuji membelenggu itu agama itu. Jadi begitu, ini teologi, itu syaratnya di iman itu adalah pemahaman kita. Iman itu keyakinan kita yang berusaha untuk paham. Itu teologi sebenarnya. Jadi kita berusaha paham itu keimanan kita. Apa maksudnya? Jadi kita teologi itu sebenarnya itu ilmu kalam. Dia dianggap dalam Islam beberapa literatur dianggap itu teologi atau keimanan. Itu sesuatu yang statis, tidak berkembang. Dia tidak dinamis. Sementara Asghar Ali menawarkan agama sebagai solusi yang mempelajari tentang keimanan yang dinamis. Jadi kita berusaha paham apa yang kita yakini, itu maksudnya. Kita berusaha memahami bahwa ternyata agama yang diberikan Tuhan untuk solusi kepada manusia itu berusaha kita paham. Beriman tapi tidak statis, begitu maksudnya. Jadi kita disuruh beriman kepada Tuhan tapi tidak statis. Ya, jadi kalau kau miskin, dia miskin. Itu maksudnya statis. Jadi kalau Anda miskin, Anda anggap bahwa ini adalah takdir Tuhan. Itu maksudnya. Jadi beriman yang tidak statis. Ada kreativitas yang ditopang di situ. Makanya disebut iman yang berusaha untuk kita paham. Jadi itu teologi. Nah kalau pembebasan apa? Jadi memang saya kerap kali menjabarkan sesuatu itu berangkat dari definisi. Karena jangan sampai kita susah bedakan mana asbak, mana gelas. Jadi kita harus batasi dulu mana gelas, mana asbak. Apa maksudnya? Jangan sampai yang kita ceritakan asbak padahal ternyata gelas. Ya makanya ini teologi itu sebenarnya dalam Islam ilmu kalam. Cuma tidak keren kedengarannya, tidak gaul. Dia bilang anak-anak Gen Z itu, generasi Z. Ya, tidak gaul kalau ilmu kalam Islam pembebasan. Makanya Asghar Ali merincikan teologi Islam teologi pembebasan, begitu maksudnya. Ya, keimanan yang berusaha untuk kita paham. Jadi ini pembebasan, bukan kebebasan. Kebebasan itu statis dia pasti. Dia tidak berkembang, dia kaku. Nah sementara pembebasan itu dinamis, ada fluktuasinya. Itu bahasa apa? Ya, jadi dia pembebasan. Jadi beda itu pembebasan dengan kebebasan. Nah awalnya Islam teologi pembebasan itu sebenarnya bukan berangkat dari terminologi Islam, bukan datang dari peradaban Islam. Itu datang dari Amerika Selatan sana, Interes. Itu datang dari sana. Ketika kelompok-kelompok terpinggirkan, itu berusaha merubah nasibnya, tapi dengan menggunakan daya pukul agama.
menggunakan agama sebagai solusi untuk menyelesaikan problemnya. Begitu kira-kira. Nah, inspirasi itu datang diambil, dicangkup oleh peradaban Islam, salah satunya sekarang. Ya. Nah, kalau teologi kebebasan ini Hasan Hanafi, Hasan Hanafi namanya. Islam dan kebebasan itu baru Asghar Ali. Nah, kalau teologi kebebasan itu Hasan Hanafi. Saya lupa. Tidak terlalu banyak dosa. Saya lupa tuh. Nah, paham maksudnya ini Hasan Hanafi namanya. Teologi kebebasan itu Hasan Hanafi. Kalau Islam dan kebebasan itu Asghar Ali disebutkan. Tapi tidak bisa kita cerita Islam kebebasan, tidak bisa. Karena Islam itu agama. Kalau agama, tumpuan utama orang beragama adalah Tuhan. Tidak bisa tidak. Iman orang tumpuan beragamanya paling utama, hal yang paling fundamental dari keberagamaan. Apa kira-kira? Coba saya tanya, apa hal yang paling mendasar dari orang beragama? Bertuhan. Dan bertuhan itu disebut dengan Teo. Logi. Teo itu Tuhan. Dan nanti artinya sendiri. Dan Teo loh. Apa bilang saya bilang? Nah, kenapa paling banyak mazhab teologi atau mazhab dalam ilmu kalam? Tahu mazhab? Aliran-alirannya tahu? Apa bilang salah satu? Coba apa lagi? Kenapa harus teologi? Kenapa bukan tasawuf? Kenapa bukan tasawuf? Kenapa harus ilmu kalam? Beda itu ilmu kalam dengan tasawuf, beda. Nah, kalau tasawuf hakikatnya itu nafsu, dia pembersihan diri, pembersihan jiwa. Di Quran itu jelas. Tidak ada memang terminologi tasawuf yang disebutkan di Quran, tidak ada. Tetapi arahnya itu pasti ke pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Itu tasawuf itu dia syarat utamanya tazkiyatun nafs, dia pembersihan jiwa, itu yang disebut dengan tasawuf. Sekalipun dalam sejarah pemikiran Islam tidak ada itu tasawuf, tidak ada. Tapi kalau Quran menyebutkan tasawuf, yang arahnya para ulama menyebutkan itu dia tazkiyatun nafs. Nah, di sini banyak sekali bersinggungan dengan mazhab dan aliran-aliran. Banyak sekali bersinggungan. Karena di video makanya tadi saya skip. Kalau teologi kebebasan itu masalah kita jangan sampai keluar tempo sejarah barang yang berhubungan teologi. Ya. Nah, tapi kalau Islam dan kebebasan itu Asghar Ali. Jadi kalau teologi Islam kebebasan, nah itu Hasan Hanafi. Itu kembali lagi karena teologi itu basisnya keimanan dia. Kalau keimanan itu dipikirkan, dia melahirkan tadi mazhab. Salah satunya Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Samarkand, Khawarij. Itu kan begitu. Itu salah satu. Karena keimanan itu berusaha untuk dipahami, dan yang memahami keimanan itu adalah manusia, makanya melahirkan mazhab. Belum di firqah ya, mazhab, masih mazhab. Melahirkan mazhab. Jadi sebentar kita cerita apakah agama itu solusi atau bukan. Sebentar kita cerita itu. Kan sampai jam 10 pagi itu. Atau sampai jam berapa? Lupa tadi juga kita cerita sampai jam berapa. Sampai jam berapa? Jam 10 pagi. Jam sore deh. Jam sore. Nah, sementara kecenderungan aliran teologi atau aliran-aliran kan kalau kita sudah cerita keimanan yang berusaha untuk dipahami kan begitu rentetannya ya. Kalau keimanan itu sudah berusaha untuk dipahami, makanya melahirkan keniscayaan itu melahirkan banyak mazhab, banyak aliran pemikiran di dalamnya. Salah satunya itu tadi Mu'tazilah, Asy'ariyah. Nah sementara di berbagai banyak literatur kecenderungan berbagai mazhab itu tidak mengajak orang untuk berpikir kreatif, tidak mengajak orang untuk berpikir. Hampir rata-rata itu status quo secara pendidikan, statis. Karena kalau kebanyakan kita bicara ilmu kalam hanya sekedar hafalan, dihafal saja itu. Ya? Kalau orang cerita ilmu kalam gitu misalnya, tahu itu dibilang ilmu kalam, ini sampai saya cerita ilmu kalam tahu? Hah?
Nah ditahu atau sengaja ditahu? Sengaja tahu. Itu dihafal sebenarnya rata-rata. Kalau orang sudah berusaha membicarakan soal keimanan atau orang keluar dari mainstream kebanyakan berbicara tentang keimanan, ujungnya satu. Kalau bukan dianggap sesat, bid'ah. Kapan orang diajak untuk berpikir kreatif? Kan begitu tadi saya bilang, hampir seluruh mazhab berpikir itu kecenderungannya statis, tidak mengajak orang untuk berpikir kreatif. Kenapa tidak mengajak orang berpikir kreatif? Karena sudah lama tradisi mazhab berpikir di dalam peradaban Islam itu keluar. Kapan ada yang melompat dari arus untuk berpikir kreatif, maka satu di kecenderungannya bid'ah. Kalau sudah bid'ah pasti dolala. Kalau sudah dolala pasti nah. Kan? Nah ini makanya tugasnya anak-anak faid untuk meyakinkan orang juga. Itu hadisnya terpisah, tapi sengaja digabung, bahkan dengan nada berapi-api disampaikan di atas mimbar. Padahal dia sendiri tidak tahu hadisnya. Tuh, bid'ah yang dolala itu terpisah hadisnya dengan bid'ah yang nggak sama itu hadisnya tidak sama, tapi disatukan. Sudah begitu dia berapi-api. Padahal Nabi itu tidak marah-marah. Oh itu jais, itu bersemangat, bukan marah-marah. Tuh, Nabi menyampaikan sesuatu di mimbar itu tidak marah-marah. Marah-marah dengan bersemangat itu beda. Tuh, ini marah-marah dia. Marah-marah baru bid'ah. Kalau sudah bid'ah sesat, kalau sudah sesat neraka. Nah itu kalau sudah mulai berpikir keluar. Nah Mu'tazilah itu adalah orang yang selalu mengandalkan kemampuan berpikir. Itu Mu'tazilah. Siapa tokohnya? Ibnu Rus. Banyak itu tokohnya. Pertentangan abadinya adalah Al-Ghazali yang mewakili mazhab Asy'ariyah. Itu dua kutub yang saling berlawanan sampai dengan hari ini. Padahal rentang usianya mereka hidup berbeda. Al-Ghazali lebih duluan dan begitu 600 setelah kehidupan Al-Ghazali datang Ibnu Rus yang mengcounter pikiran Asy'ariyah. Makanya terjadi dialektika Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Nanti diketengahkan oleh Maturidiyah. Dan begitu. Itu aliran mazhab-mazhab kira-kira begitu. Tuh? Sampai di situ dulu. Itu pengantar. Tuh? Nah kalau sudah status quo, seluruh aliran tadi, seluruh aliran atau mazhabnya itu, seluruh mazhabnya. Kapan ada orang berpikir keluar dari mainstream utama yang dibuat oleh mereka, yang melahirkan bahwa ilmu kalam atau teologi atau Islam atau agama yang tadinya adalah solusi yang diberikan Tuhan kepada umat manusia, kapan itu keluar dari sesuatu yang mereka sampaikan, maka itu tadi konsekuensinya. Kalau bukan sesat, bid'ah pasti kita tersebut. Kalau kapan kita berpikir di luar dari apa yang mereka pahami. Nah biasanya hal itu turun dari menara gading di atas. Hanya beberapa oknum saja yang berhak membicarakan agama. Itu maksudnya. Kita ini seolah dilarang untuk membicarakan agama, apalagi orang-orang pinggiran. Dan kebebasan itu sebenarnya perwakilan orang-orang pinggiran, orang-orang musta'adafin. Begitu maksudnya. Jadi ada gerak daya pukul yang mereka gunakan agama sebagai daya pukul untuk merubah keadaannya. Allah sendiri yang bilang, ada ayatnya. Ada ayatnya kan? Kalau mau merubah satu kaum ya rubah. Ada ayatnya tuh? Atau kita berharap perubahan itu turun dari langit? Allah sendiri yang turun merubah kita punya nasib. Begitu. Maksudnya saya tanya, Allah sendiri yang mau merubah nasib kan? Atau kita sendiri yang merubah? Kita sendiri. Nah bagaimana caranya kita mau merubah nasib kan? Kalau seluruh pemangku kekuasaan hanya mengajari kita soal keberimanan yang statis, bagaimana caranya kita mau merubah keadaan kita kalau seluruh pemangku keagamaan, ulama dan penguasa hanya menganggap kita orang-orang pinggiran dan tidak punya kuasa merubah sesuatu? Bagaimana kira-kira caranya? Bagaimana caranya kita merubah? Ihwal itulah. Makanya Hasan Hanafi selain dia punya buku teologi Islam dan kebebasan, dia punya buku judulnya Islam Kiri. Itu perwakilan kelompok-kelompok mustahil yang mau merubah keadaannya tapi menggunakan daya pukul agama sebagai solusi. Makanya kalau kita ikuti kemarin di Eko Prasetyo bahwa ini dia punya Kiri Islam. Ya? Saya baca Kiri Islam itu 2014. Ya 2014 saya baca bukunya Eko Prasetyo.
2014 ke 2013. Ya, pahami maksudnya kalau sudah ini persoalan teologi kita ini selain kita diajari dengan bahasa-bahasa berpikir yang statis, yang kedua, kalau orang bicara teologi itu selalu metafisis. Tahu metafisis? Membicarakan sesuatu yang tidak pernah dilihat. Surga, neraka, dosa, pahala, alam barzah, tidak dilihat itu. Siapa yang punya alat bukti untuk mengukur bahwa alam barzah itu apa? Selain ilmu kalam yang membicarakan hal itu. Maksudnya keautentikan, saya tak ajar teman-teman berpikir radikal, tidak, tapi memang begitu kenyataannya, harus begitu. Jadi salah satu kelemahan teologi di dalam Islam, selain kita statis, yang kedua selalu membicarakan sesuatu yang metafisis. Tapi metafisis lawannya fisik, meta lawannya adalah fisik. Kalau fisik dia material, kalau metafisis immaterial. Selalu membicarakan itu, dosa, surga, pahala, tidak dilihat itu. Jadi ada semacam harapan yang dibangun oleh kelompok agamawan tadi. Jadi kalau sudah status quo, maka itu akan dilembagakan. Kalau Cak Nur bilang tadi pemateri Ahmad Wahid bawakan begitu Ahmad Wahid. Jadi gurunya Ahmad Wahid itu namanya Muhammad Sumaji. Kalau dia bilang kalau orang sudah bicara status quo nanti melembaga itu bahkan. Jadi yang boleh bicara soal agama itu Majelis Ulama Indonesia. Selain daripada itu tidak boleh. Maksudnya apa? Agama ini solusi kepada umat manusia. Apa caranya hanya Indonesia yang bisa bicara agama? Ganti itu, Hah? ganti. Iya itu. Itu MUI sebenarnya bukan Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Fikih. Ya? Iya, Majelis Ulama Fikih. Karena dia tidak pernah fatwa itu membaca. Cara. Tidak pernah fatwa petani, tidak pernah fatwa juga nelayan. Bagaimana kalau nelayan yang sementara mencari ikan dan takaruf bilang, apakah dia bukan ulama? Saya jangan keluar nanti teman-teman nama biru bilang. Itu menurut tadi dua kelemahan teologi dalam Islam. Yang pertama dia kalau statis, dan yang kedua itu selalu metafisis. Metafisis itu membicarakan sesuatu yang tidak dilihat. Kita berdebat dari malam sampai pagi tentang surga. Seperti ada yang seolah-olah sudah pernah datang dari surga. Mau tahu lagi perdebatan yang abadi soal metafisis. Kelak nanti yang dibangunkan itu jasad dan roh atau tidak? Apakah roh saja yang dibangunkan atau jasad? Atau kedua-duanya dibangunkan bersama? Itu kan yang menghabiskan kita. Siapa yang melembagakan perdebatan? Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Perwakilan di Mu'tazilah dan Asy'ari itu terus yang kita bicarakan soal teologi kita. Jadi dari dulu skop teologi, skop keislaman, keagamaan itu dibangun itu. Kelak kalau kita mati di alam barzah, yang Allah bangunkan itu jasad kita atau roh kita, atau bersamaan roh kita yang dibangunkan. Ini kan membicarakan persoalan yang metafisis, tidak nyata. Ngapain dibicarakan sekarang? Dan untuk apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Itu apa itu? Ya. Makanya ada teologi al-maunya. Siapa? Nah, makanya ada teologi al-maunya mata. Mau celaka itu rasul. Tuh, al-maun kan celaka orang-orang yang so. Nah, itu jadi tanya bongkar makamnya ke aja matanya. Silakan bongkar dan bersih. Tanya apa maksud? Kenapa dia bilang ada teologi al-maun? Dia bilang teologi itu adalah keimanan yang berusaha untuk dipahami. Jadi itu dasarnya teologi. Teologi itu adalah keimanan yang berusaha untuk kita paham. Kalau kita paham keimanan, berarti dia tidak statis, dia harus dinamis. Sementara banyak aliran mazhab teologi dalam Islam itu membuat kita statis. Yang kedua dia metafisis. Nah, kalau sesuatu yang metafisis kita bicarakan tadi, misalnya apakah jasad dan roh dibangunkan, itu kan spekulasi. Itu spekulasi kan? Siapa yang bisa membuktikan kebenarannya? Ada yang bisa membuktikan kebenarannya bahwa nanti kelak setelah
Tuhan mengkiamatkan sesuatu akan dibangkitkan jasad saja atau roh saja atau kedua-duanya. Siapa bisa membuktikan kebenaran itu? Kalau saya tanya begitu kira-kira. Tidak ada. Kalau tidak ada berarti spekulasi. Nah, kalau untuk menghindari spekulasi kita bicara sesuatu yang nyata. Bahwa agama diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah. Agama itu solusi, penuntun hidup, hidayah yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Nah, itu bagan-bagan itu susahnya karena saya tidak bawa paper. Ya, saya kan ditampilkan papernya. Nah, kita jelaskan dulu. Nah, kalau sudah statis begitu akibatnya umat Islam itu tidak punya kecerdasan membaca realitas. Apa maksudnya? Ya, karena sudah statis, seringkali membicarakan soal-soal yang metafisik, akhirnya umat Islam tidak punya kecerdasan membaca realitas. Orang miskin ini kenapa? Itu maksudnya. Orang tidak makan itu kenapa? Kenapa orang bisa miskin? Takdir Tuhan lagi kita bercerita. Itu kan metafisik lagi, saya bilang. Nah, sementara Islam kebebasan menawarkan gagasan itu. Menawarkan gagasan bahwa agama itu harus jadi solusi. Kalau dikatakan kenapa ada orang miskin, ya takdir Tuhan. Tidak bisa kita bicara spekulasi. Takdir Tuhan. Siapa yang bisa menerjemahkan bahwa Tuhan menakdirkan saya miskin? Siapa kira-kira? Tidak ada. No. Karena kita susah membaca kecerdasan, karena umat Islam belakangan sulit menemukan solusi terhadap problem-problem itu. Makanya kita butuh satu solusi. Makanya Asgar Ali, Hasan Hanafi, bahkan Bang Eko Prasetyo itu menawarkan satu gagasan teologi kebebasan. Menawarkan bahwa keimanan yang harus dipahami, dia harus membebaskan umat manusia, tidak membelenggu. Makanya pertanyaan dasar saya di awal itu, keimanan ini membelenggu atau membebaskan? Kita beriman kepada Tuhan, ini membelenggu atau membebaskan? Dilematis itu untuk menjawab. Karena pertanyaan saya yang keluar dari stereotip yang selama ini dibangun di kepalanya teman-teman. Ya. Apakah keimanan yang selama ini kita pahami, dan keimanan yang selama ini kita pahami itu membebaskan kita untuk membelenggu kita? Itu susah untuk kita jawab. Kenapa susah? Karena pengetahuan yang lahir di kerangka otak kita, di kerangka berpikir kita, itu pengetahuan yang sudah stereotip, melembaga, bahwa kalau sudah bicara keimanan, itu bicara hal yang metafisik. Kan begitu, Al-Baqarah ayat 3. Dari kita menaruh bafi dan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, kita disuruh beriman sesuatu yang gaib. Iman. Nah, kalau sudah tidak bisa diterjemahkan keimanan itu bagaimana caranya? Makanya itulah problem klasiknya. Nah, masuk nilai yang kedua. Dulu Nabi saat menyampaikan risalah utamanya itu apa? Nabi dulu 1400 tahun yang lalu, Nabi membebaskan manusia itu tidak. Menyampaikan wahyu itu. Tidak salah. Iya, cocok. Risalahnya kan menyampaikan wahyu. Wahyu yang dia sampaikan itu membebaskan manusia atau tidak? Solusi. Kan tadi kita sudah selesai bahwa agama itu solusi. Nah, agama yang diberikan Tuhan kepada umat manusia sebagai penuntun hidup, kan begitu. Jadi itu radarnya, itu rambu-rambunya dia pakai agama. Jadi jangan percaya dengan agnostik. Dia percaya Tuhan dan tidak mau beragama. Itu agnostik itu begitu. Orang agnostik itu dia percaya Tuhan, iya betul Tuhan ini adalah semesta yang dibuat, tapi saya tidak mau terikat oleh agama. Nah, itu yang dimaksud dengan kebebasan. Makanya beda dengan kebebasan. Kita bukan orang agnostik. Kita orang yang beriman, kan beriman dengan jalan berislam, kan? Jadi kita mengakui Tuhan, tetapi dengan jalan berislam. Karena Islam agama itu selalu. Nah, saat Allah menyampaikan risalah kepada Nabi, dia membebaskan manusia atau tidak? Dia memberantas penindasan atau tidak? Jadi agama yang bawa Rasul ini, dia memberantas penindasan, membebaskan manusia. Siapa yang dihadapi? Ya kelompok-kelompok teknokrat di Arab dulu yang mengkapitalisasi klannya adalah klan paling terbaik. Itu maksudnya.
dia kapitalisasi klannya klan terbaik. Dia mengkapitalisasi kekayaannya dan hanya dia mereka. Siapa kelompok-kelompok teknokrat yang diada oleh Nabi? Abu Jahal. Ya? Siapa lagi? Abu Lahab. Itu kan kelompok-kelompok teknokrat yang menganggap klannya adalah klan yang paling terbaik. Datang Nabi menawarkan solusi untuk membebaskan manusia dari diskriminasi, dari penindasan, ya? Bahwa tidak ada jurang antara si kaya dan si miskin. Itu maksudnya. Jadi agama dipahami bukan hanya pembicaraan tentang metafisis. Memang benar maksudnya. Memang benar membicarakan tentang ketuhanan. Ya, itu metafisis. Itu pembuktiannya lain tempat. Gampang juga bisa dibuktikan itu. Cuman kan segmennya beda. Ya, yang diamanahkan adalah Islam kebebasan. Jadi memang terpotong itu sebenarnya. Kelompok-kelompok aristokrasi di Arab yang mengkapitalisasi klannya, teknokrat, aristokrasi. Orang-orang yang kalau dia bicara harus mendengarkan, kita samina wa ta'ala dengan mereka. Jadi kalau bicara begitu, Nabi datang memberantas itu. Nah sekalipun pasca wafatnya Nabi, ya terjadi lagi perpecahan. Terjadi lagi perpecahan pasca wafatnya Nabi. Ya? Umat justru sibuk melakukan pertikaian-pertikaian politik. Jadi begini dia arahnya. Nah kalau sudah status quo, ini status quo kan sama dengan status quo. Kita kalau sudah status quo, jadi agama ini tidak bisa lagi jadi solusi. Dia hanya menurut lembaga-lembaga tertentu. Nah kalau sudah menyangkut lembaga-lembaga tertentu, berarti kita akan berhadapan dengan kelompok-kelompok aristokrasi, kelompok-kelompok yang merasa klannya lebih bagus, menganggap bahwa kalau dia yang bicara tidak boleh yang lain. Jadi kan dulu di klan-klan jahiliyah itu di Arab sana, hanya Abu Jahal, Abu Lahab, siapa lagi? Klan-klan mereka itu hanya mereka yang boleh bicara. Jadi sudah masuk segmen politik dari situ. Jadi agama tidak bisa lagi jadi solusi. Dan Nabi datang menawarkan risalah membebaskan manusia. Banyak contohnya kan. Bisa saja kan Nabi menyuruh yang lain, bukan bilang untuk memandangkan azab kan. Ya kasih dulu mengaku itu. Nah makanya sekalipun setelah 13 tahun periode Mekah dan sekian tahun periode Madinah, pasca wafatnya Nabi, terjadi lagi pertikaian politik yang juga menggunakan agama sebagai daya pukul. Kenapa menggunakan agama sebagai daya pukul? Tadi saya bilang, memang ini agama barang vital, bisa dipakai untuk melawan kemiskinan, keadilan sosial, keadilan ekonomi. Bisa juga dipakai untuk melanggengkan, itu maksud melanggengkan sesuatu. Nanti arahnya politis sekali. Jadi agama ini bisa dipakai untuk melanggengkan sesuatu. Pasca wafatnya Nabi kan, nah itu pengantar. Mau ditambah-tambah kan pengantar? Atau begini, kita lihat kita pasca wafatnya Nabi, ada kita kenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa istrinya Muawiyah bin Abi Sufyan? Jadi waktu Muawiyah bin Abi Sufyan, aliran teologi yang mereka pakai itu Jabariyah. Jadi untuk melanggengkan kekuasaannya Muawiyah, dia menggunakan daya pukul Jabariyah. Jadi orang tidak bisa melawan. Kenapa orang mau melawan? Dia ini takdir Tuhan. Saya dipilih sebagai khalifah itu karena takdir Tuhan. Nah siapa kira-kira mau melawan kalau dia sudah menggunakan contoh itu? Bahwa ini takdir Tuhan tadi. Makanya tadi saya bilang, kecenderungan aliran teologi di dalam peradaban Islam itu menjadikan orang statis. Selain menjadikan orang statis, yang diarahkan adalah membicarakan hal-hal yang metafisis. Nah kira-kira kalau Muawiyah, di zaman kehilafaan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia menggunakan mazhab berpikir Jabariyah. Saat dia menjadi khalifah sekalipun timpang, orang tidak bisa melawan. Kapan orang melawan? Dia menganggap ini takdir Tuhan. Ya bagaimana kira-kira? Siapa mau melawan kalau dia bilang takdir Tuhan? Kalau Muawiyah menganggap bahwa dia menjadi khalifah sekalipun timpang, ya,
sekalipun terjadi ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, orang begitu mau melawan dia bilang